warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Samud bi tarwana idh basasqaha. Faqala lahum Rasulullah na'budu wa suqayaha. Fakadzabu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bi-dhanbihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Shadaqallah wa sadaqallahul karim. Bapak Ibu sekalian terhormat, hari ini kita sudah memasuki hari keempat dari tahun baru 2026, tahun yang sebenarnya tidak perlu kita rayakan, tapi perlu kita syukuri bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup tahun 2026 ini. Semoga tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga dengan demikian kita diberi kesempatan, kesehatan, dan kemauan serta kemampuan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ini tidak lain karena manusia yang mempunyai hati dan pikiran itu selalu tidak lepas dari godaan dan gangguan dari setan. Siapapun dia, tidak peduli dia orang berpendidikan atau tidak peduli dia orang yang punya jabatan atau tidak, semuanya akan mendapat gangguan dari setan. Gangguan itu dimulai dari pergerakan hati. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan bahwa hati itu adalah merupakan pusat sentral komando dari komandan dari segala kegiatan manusia. Akal itu adalah kelanjutan dari hati manusia. Tidak ubahnya seperti akal, hati pun akan mendapatkan pengaruh baik atau maupun yang buruk. Hati tidak ubahnya sebagai sasaran yang menjadi tujuan dari segala upaya, dan hati tidak ubahnya sebagai sebuah danau yang di danau itu masuk segala barang-barang laut. Demikian tidak ubahnya sebagai hati, bahwa laut itu, di laut itu ada barang-barang yang baik atau barang-barang yang buruk. Demikian pula hati. Maka hati itu juga akan dipengaruhi oleh hal-hal yang semacam itu, bahwa kita diharapkan supaya membersihkan hati itu, supaya dengan demikian segala perilaku kita itu menjadi baik. Ketika kita punya akal, punya kecerdikan, punya kepandaian, maka kepandaian itu terkontrol dengan hati. Bahwa hati atau gerakan manusia itu dimulai dari apa yang disebut dengan al-khawatir. Al-khawatir itu al-fiyam kharakatul irada, itu adalah menggerakkan kehendak manusia. Niat, azam itu adalah kemauan. Jadi belum sampai pada niat, tapi itu azam, namanya kemauan. Innama takunu ba'da futuril berbalik.
dan itu hanya dapat terjadi ketika ada gerakan kerentek. Orang Jawa menyebutnya khawatir itu kerentek. Kalau ada kerentek kemudian tergerak hatinya mengerahkan, memerintahkan kepada akal kemudian memerintahkan kepada anggota tubuh untuk melakukannya. Dan inilah yang menyebabkan kemudian kita diharapkan supaya memperbaiki hati itu dan menata kontak itu dengan sebaik-baiknya. Kontak maupun kita Indonesia yang paling tepat untuk kontak itu apa Pak? Kontaknya hati dan belum sampai kepada kemauan, belum sampai pada niat itu sudah ada kontak. Apa ya? Keinginan. Apa keinginan pas ya? Keinginan sih. Keinginan itu ancam. Sadarnya keinginan itu kontak. Terus orang-orang ini tapi yang kudu ana kerontakan yang buatan itu kerontaknya buatan itu keinginan. Ya. Kerontak yang baik itu disebut dengan ilham atau ya ilham. Kemudian kerentak yang elek itu disebut dengan was-was, gangguan-gangguan. Hati itu juga dipengaruhi oleh itu. Hanya beda antara hati dengan akal. Akal itu menangkap atau anggota tubuh kita itu menangkap segala sesuatu yang berada di luar kita, yang baik ataupun yang buruk. Demikian pula hati. Hati kita itu dipengaruhi oleh yang baik dan yang buruk. Yang baik yang disebut dengan ilham itu berasal dari bisikan malaikat, sedangkan yang jelek itu berasal dari bisikan setan. Terus melalui pandangan kagungan kerentek saya akan sedekah, ya, punya keinginan tahun ini diperbaiki dengan sebaik-baiknya, itu namanya ilham dan itu bisikan malaikat. Tapi kalau kita mempunyai keinginan yang jelek, itu adalah bisikan dari setan. Kalau bisikan dari malaikat disebut dengan taufik, tapi kalau bisikan dari manusia, kalau dari setan itu disebut dengan igwa, wahidran, kehinaan, dan kemudian kerendahan. Dan semuanya itu sekali lagi dimulai dari bisikan yang dari malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menyebarkan, melimpahkan kebaikan-kebaikan, melimpahkan ilmu, melimpahkan kebenaran, dan malaikat itu menjanjikan kebaikan dan menyuruh kepada ma'ruf. Sedangkan setan kebalikan dari itu. Setan itu diciptakan oleh Allah untuk mendorong manusia berbuat keburukan-keburukan. Janji-janji setan itu adalah janji-janji kehinaan, dan juga orang didorong-dorong untuk tidak berbuat kebaikan. Ini adalah dua hal yang sepasang. Jadi kalau ada setan pasti ada malaikat, kalau ada malaikat
diri manusia kita, melekat dalam diri kita itu ada malaikat, sekaligus juga ada setan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah ditanya ketika Kanjeng Nabi mengatakan bahwa dalam setiap diri manusia itu ada setan. Dan para sahabat bertanya, kalau panjenengan yang diko bahwa pada setiap diri manusia itu ada setan, apakah dalam diri panjenengan juga ada setan? Rasul mengatakan ya, dalam diri saya juga ada setan. Tetapi setan itu saya kalahkan sehingga dia menyerah kepada saya. Jadi dia tidak berkutik karena kita melawan godaan setan. Hal yang sama terjadi pula pada kita. Kalau kita itu dikuasai oleh setan, maka kita menjadi orang. Tapi kalau kita bisa mengalahkan setan, maka kita menjadi baik. Di sini letaknya bahwa ketika kita membersihkan hati, itu perlu dibangun dengan akal, dibangun dengan ilmu. Jadi orang tidak bisa begitu saja serta-merta membersihkan hati tanpa ada bimbingan atau tanpa ada dasar ilmu. Para ulama itu kemudian mengatakan, man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Orang yang memakai fikih, kebalik dulu, orang yang memakai tasawuf tapi tidak memakai fikih itu akan menjadi lewat batas zindik. Zindik itu artinya semacam perbuatan yang melawan prinsip-prinsip dasar dari fikih ilmu. Dan orang yang berfikih saja tapi tidak pakai tasawuf tercenderung kepada namanya fasik. Katanya begini, orang yang melakukan tasawuf tidak ada dasar ilmu tasawufnya, ajaran spiritualnya itu bertentangan dengan ilmu dasar dari ilmu pokok dari ajaran Islam itu sendiri. Contohnya di Indonesia sekarang ini banyak hal-hal yang semacam itu. Jadi orang mengaku sebagai guru spiritual, tapi guru spiritual ini tidak karu-karuan. Jadi orang yang sholat di Masjidil Haram itu dianggap sebagai orang fasik, bid'ah, dolalah, finah. Dan orang umroh ini tidak perlu ke Mekah, tapi umrohnya ke Eropa. Maksudnya orang yang memakai kuku hitam, pulau atau tambang itu haram. Ini orang yang memakai tasawuf, tetapi tidak mendasari kepada fikih ilmu. Pertanyaannya, bahwa nas Al-Quran itu jelas menunjukkan bahwa umrah itu ada di Makkah. Walillahi hijjul baita wal umrah. Hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Kemudian panjenengan menawi persoalan itu panjenengan dari mangke wonten sekarang disebarkan di TikTok, banyak di TikTok. Itu ada di YouTube juga ada. Nah, TikTok itu panjenengan menawi biasanya apa aos, ya apa aos. Kita dikupluk kudu hitam merah putih, mereka merah putih kalau itu sampai bahwa Allah itu wujudnya kepada beliau. Masya Allah. Ini kan sudah berbahaya. Itu adalah bentuk dari godaan setan. Nah, Rasulullah SAW
bersabda, fil qalbi lammatani lamatun minal malaki i'atun bil khairi wa tasdiqun bil haqqi faman wajada dzalika falyalam annahu minallahi subhanahu wal yahmadillah walammatun minal aduwi i'atun bisyarri wa tadhib bil haqqi wa nahyun anil khairi faman wajada dzalika falsta'id billahi minasyaitonir rajim. Bahwa di dalam hati itu ada dua hal yang tarik menarik. Yang pertama adalah dari malaikat. Malaikat itu mengajak kepada kebaikan, pembenaran kepada yang hak, dan barang siapa yang mendapati hal itu maka ketahuilah bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala dan mengucaplah alhamdulillah. Panjenengan sudah diparingi kerentek azam kemudiannya dan melakukan kebaikan. Kita perlu melakukan alhamdulillah. Sudah salat malam, sudah wiridan, sudah munajat, berangkat ke masjid, salat berjamaah, wiridan bersama, kita perlu alhamdulillah. Jadi tahun yang lalu kalau kita sudah bisa melakukan, perlu kita lakukan alhamdulillah. Yang akan datang kita memohon kepada Allah, karena kita tidak tahu kira-kira tahun 2006 ini untuk atas akhirat. Saya kira tidak ada orang yang berani mengatakan aku bisa ngantek akhir penghujung 2026. Ustaz amal, jadi amal Fathul Zarkasi, putra dari Zarkasi, putra yang ketiga. Itu saya ketika masih di pondok, itu masih kecil, masih pakai baju monyet. Motor di baju monyet nih. Kayak waktu itu rumiyin itu enten film Si Kuncung. Ya, Si Kuncung itu dalam lakon itu di kunjungan itu terus dapat baju monyet. Saya ketika masih sana itu sudah masih kecil, saya sudah kelas 3. Beliau meninggal dulu. Itu saya masih 68, 69 atau paling tidak 70. Beliau wafat dulu. Ini menunjukkan pada kita bahwa belum tentu yang lebih muda itu mati belakangan, yang tua mati duluan. Bisa saja yang muda mendahului. Oleh karenanya kita perlu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Walammatun minal aduwi, yang gerakan tarikan yang kedua adalah dari musuh Allah, yaitu yang mendorong kepada kejelekan dan pendustaan kepada kebenaran dan juga mencegah dari kebaikan. Faman wajada dzalika falasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka kalau mendapatkan itu mintalah pertolongan dari Allah dari godaan setan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bahkan menyebutkan salah satu bentuk ta'awudz, yaitu berkepada Allah selain a'udzubillahi minasyaitonir rajim, juga ada kalimat a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min nafsihi wa nafsihi wa nafsihi. Ya Allah yang maha mendengar, aku memohon pertolongan dari min hamzihi, dari gangguannya, wa nafsihi, dan bisikannya. Kalau panggilnya bisik-bisik oleh setan. Kita tidak terasa kalau kita itu juga mendapatkan bisikan dari setan. Di tengah kita berbuat kebaikan, sholat misalnya, tidak lepas dari bisikan setan. Takbiratul ihram ketika dia fokus khusyuk kepada Allah, takbiratul ihram masih khusyuk.
Fatihah sudah mulai goyang. Allahu Akbar, Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, mikir, ini nanti saya kemana ya? Ini nafsi itu bisikan-bisikan, manafahihi dan tiupan-tiupan dibisik-bisik, disebut-sebut. Oleh karenanya Rasulullah mengingat hal itu, maka mintalah perlindungan pada Allah. Allah menyatakan hal yang sama dikuatkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'dul faqra wa ya'muru bil fahsya, bahwa setan itu menjanjikan padamu kemelaratan, penderitaan, dan memerintahkan kamu kepada keburukan-keburukan. Ya. Seperti jalan Al-Quran juga disebutkan, wal qala syaitan lijanibur falamma kafara qala inni a'udzubillahi. Ketika manusia itu kekeh di dalam imannya, setan itu ngajak-ngajak kufur kue. Dan ketika walamma kafara, ketika dia kufur, dia angkat tangan, aku enggak melo-melo ya. Kamu saya sudah tergoda, yaitu salahmu sendiri, bukan salah saya. Di sini letaknya, maka manusia itu katakan Rasulullah SAW, qalbul mu'mini baina usbu'aini min asabi'ir rahman, bahwa hati manusia itu di antara dua jari. Artinya dua jari itu adalah tarik menarik antara keburukan dan kebaikan. Saya kira kita merasakan hal itu. Wal qalbu bi asli fitrah sharihun li qubuli asharil maliki. Hati pada dasarnya itu adalah siap untuk menerima kebaikan dan bisikan-bisikan dari malaikat, dan juga menerima pemberontakan, penolakan kepada setan. Tetapi dia juga menyebut asal salah mutasawirnya setan, dan keduanya setan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk menarik kepada hati manusia itu. Sama punya daya tarik. Tergantung kepada manusia apakah dia itu bisa menekan, mengendalikan keinginan setan dan mengikuti bisikan dari malaikat atau sebaliknya. Dan itu dimulai dengan apa yang ada dalam diri manusia, yaitu nafsu manusia. Ketika manusia itu dipengaruhi oleh nafsu itu memerintahkan kepada kejelekan, marah, syahwat, selera yang kelewat batas, dan itu adalah tempat yang paling disukai oleh setan. Jadi keinginan manusia untuk mengikuti hak orang dari setan itu dimulai dengan nafsu itu, nafsu marah, tamak, hasud, dengki, iri, dan keinginan-keinginan yang di luar batas itu adalah ladang dari setan. Nah, di sini letaknya, maka ketika kita berbuat ibadah itu sebenarnya adalah untuk mengekang hawa nafsu yang tidak baik lewat batas itu. Jadi orang punya selera boleh, dan itu memang tidak dilarang oleh Allah. Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu mempunyai keluarga, anak, harta, itu diperbolehkan. Tetapi ketika itu sudah melewati pada batas kewajaran, nah ini adalah ladang dari setan. Ya. Dan itu akibatnya bukan untuk dirinya, tapi juga untuk
inilah yang dimaksud oleh saya katakan tadi, bahwa manusia tidak lepas dari dua hal itu, dari setan dan malaikat. Rasulullah dalam satu hadis ini dari Muslim, ma minkum min ahadin illa walahu syaitan, tidak ada seorang pun di antara kalian yang kecuali padanya ada syaitan. Qalu wa anta ya Rasulullah, dan engkau juga wahai Rasulullah. Qala wa ana, dan saya juga. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala yamuru illa bi khairin, kecuali Allah itu a'anani alaihi, menolongku untuk mengalahkan setan, fa aslama, maka dia menyerah, fala yamuru illa bi khairin, dan setan itu tidak memerintahkan kecuali kebaikan. Contohnya saja malam, untuk melakukan sholat malam itu ada tarikan kebaikan dan ada tarikan keburukan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kalau seseorang itu bangun untuk melakukan sholat malam, maka 3 hal dia mematahkan godaan setan. Pertama, ketika dia bangun, kemudian bangunnya ini bukan hanya untuk sekedar melepas kotoran, kemudian mengambil wudhu, itu sudah satu. Kemudian berdiri, mengambil pakaian, sholat, 3 hal dia sudah melakukan tiga kebaikan dia lakukan, dan setan sudah kalah untuk itu. Wa inna ma kana lana syaitan la yatasarrafu illa biwasitati syahwah. Ini godaan setan itu tidak akan terjadi kecuali dengan perantaraan syahwat, keinginan yang berlebihan. Faman a'anahu ala syahwatihi, barang siapa yang dibantu oleh Allah untuk mengendalikan syahwatnya, hatta latan sebagai sehingga tidak mengalahkannya, wala tafsilah haitsu yang bagi wa ila haddil yang bagi, dan dia syahwat itu tidak mengalahkannya, tidak menguasainya, kecuali syahwat itu dipergunakan untuk hal yang wajar. Fasyahwatuhu la tatu ila syahri, maka a'anahullahu ala syahatihi, maka syahwat itu la tatu ila syahri, maka syahwat itu tidak mengarahkan kepada keburukan. Fasyaitan mudaru biha la ya'muru illa bil khair, dan setan yang melekat kepada diri manusia itu tidak akan bisa menyuruhnya kecuali kepada kebaikan. Ini yang dimaksud bahwa illa annallaha anani fa'aslama ala fa'aslama fala ya'muru illa, kecuali bahwa setan yang melekat pada diri kita itu tunduk kepada manusia itu, dan dia tidak bisa memerintahkan kecuali mengikuti perintah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dalam konteks ini maka kita mengenal apa yang disebut dengan qarin. Panjangan Bornawi kita jenis qarin. Jadi qarin itu Bornawi saat ini kita katakan kawan bayi. Kawan bayi itu qarin. Jadi qarin itu adalah teman yang selalu mengikuti kita. Nah, teman itulah yang disebut dengan qarin. Qarin itu akan menguasai kita kalau kita membiarkan dia itu menguasai kita. Jadi kita harus mengalahkan apa yang disebut qarin, ya setan itu sendiri. Satu saat
saya pernah coba seperti begini ini di tengah jalan menuju rumah itu ada seorang teman yang dia juga konon bisa mengetahui hal begitu. Dia mengatakan dia patahan nangguri sampai niku ana sing barengi, nangguri sampai ana sing barengi. Saya paham, iya mesti ya nangguri kalau sing barengi ya korin itu namanya. Cuma korin itu tidak kasat mata, tapi setiap orang itu barengi dengan korin itu yang saya katakan tadi itu dengan setan yang mendampingi kita. Ketika korin atau setan itu kita kalahkan, maka dia tidak akan bisa menguasai kita. Ya. Waman tahu istilahnya, nah di sini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Waman tahu istilahnya itba'u syahwati wal hawa. Permulaan awal dari penguasaan setan itulah itba'u syahwati wal hawa, mengikuti syahwat, mengikuti selera, keinginan dan hawa nafsu. Kalau kita tidur dulu, maka kita dikuasai oleh setan. Kalau kita mangan melulu, makan kelewat batas, maka itu adalah kesempatan bagi setan untuk menguasai manusia. Ya kita itu. Fantilah. Wala yumkinu fatha illa wala yumkinu fatha ba'da dzalika illa bi takhliyatil qalbi an quwwati syaitan. Nah ini sarannya. Dan itu tidak akan bisa lepas kecuali dengan membersihkan hati dari kekuatan syaitan, yaitu hawa nafsu dan selera itu. Kemudian hati itu dikuatkan dengan zikir kepada Allah. Jadi kalau kita ingin mengalahkan setan, maka pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah membersihkan hati dari sifat-sifat yang tidak baik, marah, hasut, tamak, suka makan, suka tidur. Nah, itu semuanya adalah semuanya itu adalah keburukan manusia. Oleh karenanya setiap kebaikan itu adalah diharapkan bisa membersihkan hati itu dari kotoran-kotoran yang melekat pada hati manusia ini. Waqala Jabir, dan ini ada cerita Jabir mengatakan, Sakautu ilal anak bin Ziyad ma'ajidu terima waswasa. Ini gambaran dari godaan setan pada diri manusia, seperti disebutkan oleh Jabir. Saya mengeluhkan kepada Ala bin Ziyad tentang gangguan yang ada, godaan yang ada dalam diri saya. Dia mengatakan, innama masalahul bait Allah yang lebih khusus itu adalah seperti rumah yang dilewati oleh pencuri. Fa in kana fi syai'in alajuhu wa illa madau wa tarakuhu. Kalau pencuri itu mendapatkan sesuatu yang diinginkan, maka dia mengambilkan. Tapi kalau dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, maka ditinggalkan rumah itu. Rumah itu akan didatangi oleh pencuri kalau di dalam rumah itu ada hal-hal berharga yang diinginkan oleh pencuri. Kalau tidak ada, kalaupun dia masuk ke rumah itu, ya tidak akan mengambil apa-apa.
dalam diri manusia. Ketika manusia itu ada perbuatan atau ada sifat-sifat jelek, maka itu juga oleh setan. Kalau enggak ya enggak. Ya gampangannya di rumah jenengan ada permata, kemudian ada barang-barang berharga, mesti diincar oleh setan. Nah, apa? Oleh apa? Oleh pencuri. Kalau enggak, ya enggak. Saya di rumah itu teman mengatakan Pak Adi cuma sampai dilebani maling yang bukan berkuasa. Nasi nakalahku itu yang di rumahku itu ada cuma buku-buku. Jadi kalau maling itu ngambil buku berarti malingnya pintar. Kalau yang ada itu cuma buku berarti dia itu malingnya pintar. Kalau enggak ya enggak akan masuk. Alhamdulillah. Nah, panjenengan kalau di rumah ada yang berharga mesti ngati-ngati, disimpan rapi gitu. Sebab kalau diketahui maling mesti dimalingi. Makanya sekali lagi bahwa kekayaan itu perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Juga yakni anal qalbal khali anil hawa la yadkhulu syaitan. Ini penjelasan dari itu bahwa hati yang bersih dari hawa nafsu tidak akan dimasuki oleh setan. Ya seperti rumah keluarga, kalau ada barang berharga dimasuki oleh pencuri, hati kalau ada hati-hati sifat-sifat yang buruk maka akan dimasuki oleh setan. Kalau enggak, setan tidak akan masuk. Itulah yang dimaksud oleh Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, bahwa hambaku itu tidak ada bagi setan itu penguasaan. Hati yang bersih, orang yang mengendalikan hawa nafsunya dengan sebaik-baiknya itu tidak akan dapat dikuasai. Tipu daya setan itu tidak akan berharga, tidak akan mempan. Namun demikian, setan tidak akan lepas dari modal sampai pun kita dalam keadaan sholat. Ini dilakukan dialami oleh Amr bin As. Amr bin As itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hala syaitan baini wa baina sholati wa qiraati. Ya Rasulullah, setan itu menggoda saya, menghalangi saya di dalam sholat dan bacaan saya. Menjauh panjangan menawi sholat itu kira-kira tadi diganggu setan apa betul? Maten ya, alhamdulillah. Ya, tapi yang kakek mesti digodok. Ini Amr bin As, sahabatnya. Dia mengatakan setan itu menghalangi saya, menggoda saya di antara sholat saya dan bacaan saya. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, dzalika syaitan yuqalu khamzah. Itu adalah setan namanya khamzah. Kalau sudah itu, maka Rasulullah mengatakan fata'awwad billahi minhu, maka berlindunglah kepada Allah, wasqul wanful ala yasarika salatun, dan hembuskanlah di kirimu itu 3 kali. Jadi kalau itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian berpaling ke kiri, kemudian dihembus-hembuskan. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, disebut-sebutkan begitu. Fakultu, Allah Amr mengatakan fa'altu dzalika fa'adallahu anni, maka saya lakukan itu, maka setan tidak bisa mendekat kepada. Inilah yang disebut dengan gangguan dari setan. Dan untuk mengendalikan setan itu yang paling pokok itu adalah dari makanan. Ini insya Allah nanti akan kita bicarakan pada pertemuan datang. Perlunya kita berpuasa
puasa itu akan mengendalikan obat penangkal yang paling mujarab itu adalah puasa. Ketika puasa itu terkendali godaan-godaan setan. Nanti dibicarakan di sini bagaimana penjelasan dari bahwa setan itu mengalir di dalam diri kita seperti aliran darah pada pertemuan yang akan datang. Baik Bapak Ibu, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan tambahan, monggo kalau ada. Ibu-ibu, mohon menunjukkan ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya tadi juga sudah terima kasih. Panjenengan sudah berkenan untuk sholat jenazah.